Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agus Gabriel Babu, NIM 23320092, kelas C, Prodi PJKR semester 6. Di sini saya akan membuat video tugas method teaching tentang analisis kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Baik, di sini ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama konsep kepemimpinan transformasional, yang kedua identifikasi indikator kepemimpinan transformasional, yang ketiga operasionalisasi kepemimpinan transformasional, konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar teman sejawat dalam kelompok kecil. Baik, poin yang pertama itu konsep kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada kemampuan seorang pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, membimbing dan mengembangkan potensi anggota kelompok sehingga mampu mencapai tujuan bersama secara maksimal. Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan transformasional tidak hanya diterapkan oleh kepala sekolah, tetapi juga oleh mahasiswa atau guru saat bekerja sama dalam kelompok kecil. Menurut Bernard M. Bass dan Bruce J. Apollio, pemimpin transformasional mampu mengubah cara berpikir, sikap dan perilaku anggota melalui pemberian motivasi, keteladanan, perhatian terhadap kebutuhan individu, serta dorongan untuk berpikir kreatif. Dalam kegiatan teaching, kepemimpinan transformasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, membangun kerjasama yang efektif, menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengajar, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan kolaboratif. Baik, poin yang kedua, identifikasi indikator kepemimpinan transformasional. Dalam poin ini terdapat 4 indikator utama kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama, idealis influence atau pengaruh ideal keteladanan. Pemimpin menjadi teladan yang dapat dipercaya dan dihormati oleh anggota kelompok. Indikatornya menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas, memiliki integritas, dan menjadi contoh dalam etika dan perilaku. Konsisten antara perkataan dan tindakan. Contohnya dalam kelompok kecil, mahasiswa datang tepat waktu, mempersiapkan perangkat pembelajaran, serta menunjukkan sikap sopan selama praktik mengajar. B. Inspirational motivation. Pemimpin mampu membangkitkan semangat dan optimisme anggota kelompok. Indikatornya memberikan motivasi, menumbuhkan semangat kerja sama, menjelaskan tujuan pembelajaran dengan jelas, mengajak anggota mencapai target bersama, dan serta memberikan penghargaan terhadap usaha anggota. Contohnya, pemimpin memberikan semangat sebelum praktik mengajar dan meyakinkan anggota bahwa setiap orang mampu menjadi guru yang baik. Baik, yang berikut, intellectual stimulation. Pemimpin mendorong anggota berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Indikatornya mengajak berdiskusi, menghargai ide baru, memberikan kesempatan bertanya, melatih pemecahan masalah, serta mendorong inovasi pembelajaran. Contohnya saat ada anggota yang kesulitan membuka pembelajaran, pemimpin mengajak kelompok berdiskusi mencari strategi pembukaan yang menarik. Yang berikut, individualis consideration, yaitu pemimpin memberikan perhatian sesuai kebutuhan setiap anggota. Indikatornya memberikan bimbingan, memberikan umpan balik secara personal, mendengarkan pendapat anggota, menghargai kemampuan yang berbeda, serta membantu anggota yang mengalami kesulitan.
Contohnya, pemimpin memberikan masukan khusus kepada anggota yang masih kurang percaya diri saat mengajar. Baik, yang poin yang ketiga, operasionalisasi kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan keterampilan mengajar akan sejawat dalam kelompok kecil. Operasionalisasi merupakan penerapan konsep dan indikator kepemimpinan transformasional ke dalam kegiatan nyata selama praktik mengajar akan sejawat atau per-teaching. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan membuka pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, dan menutup pembelajaran. Baik, yang pertama, meningkatkan keterampilan membuka pembelajaran. Penerapan idealis influence. Pemimpin memberikan contoh cara membuka pembelajaran yang efektif seperti memberi salam, berdoa, melakukan persepsi, memotivasi peserta didik, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Pelaksanaannya, demonstrasi pembukaan pembelajaran menjadi model yang baik, menunjukkan komunikasi yang sopan dan percaya diri. Hasil yang diharapkan, anggota mampu membuka pembelajaran secara menarik, percaya diri, dan sistematis. Penerapan yang berikut, penerapan inspirasional motivasi. Pemimpin memberi motivasi agar anggota berani berbicara di depan kelas. Pelaksanaannya, memberikan semangat sebelum tampil, mengapresiasi keberanian anggota, memberikan pujian terhadap kemajuan. Hasilnya, kepercayaan diri meningkat sehingga pembukaan pembelajaran lebih menarik. Yang berikut, penerapan intelektual. Stimulasi. Pemimpin mengajak anggota menciptakan pembukaan pembelajaran yang kreatif. Pelaksanaannya, membuat ice breaking, menggunakan video singkat, mengajukan pertanyaan edukatif, pemantik, menggunakan permainan edukatif. Hasilnya, pembelajaran menjadi lebih aktif dan mampu menarik perhatian peserta didik. Yang berikut, penerapan individualis consideration. Pemimpin membimbing anggota yang masih gugup. Pelaksanaannya, latihan secara individual, memberikan masukan khusus, memberikan kesempatan latihan berulang. Hasilnya, kemampuan membuka pembelajaran meningkat sesuai kemampuan masing-masing anggota. Bagian kedua, meningkatkan keterampilan mengorganisasikan pembelajaran. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi, pengelolaan kelas, penggunaan media, komunikasi, metode pembelajaran, dan interaksi dengan peserta didik. Baik, penerapan idealis influence. Pemimpin memperagakan cara mengajar yang runtut dan terstruktur. Pelaksanaannya, menjelaskan materi secara sistematis, menggunakan media pembelajaran, mengelola waktu dengan baik, dan hasilnya anggota mampu mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Baik, yang berikut, penerapan inspirasional motivasi. Pemimpin memberikan dorongan agar anggota aktif menggunakan berbagai metode pembelajaran. Pelaksanaannya, memotivasi penggunaan diskusi, mendorong pembelajaran kolaboratif, serta mengajak menggunakan media digital. Dan hasilnya, pembelajaran menjadi lebih menarik. Baik, yang berikut, penerapan intelektual stimulasi. Pemimpin mengajak anggota mengevaluasi proses pembelajaran. Pelaksanaannya, diskusi setelah praktik mengajar, analisis kelebihan dan kekurangan, serta mencari solusi bersama. Hasilnya, kemampuan berpikir reflektif meningkat. Yang berikut, penerapan individualis consideration. Pemimpin memberikan umpan balik sesuai kebutuhan masing-masing anggota. Pelaksanaannya, memberikan saran secara personal, membimbing penggunaan media, melatih komunikasi di depan kelas, dan hasilnya setiap anggota mengalami peningkatan sesuai kebutuhannya. Baik, yang ketiga, meningkatkan keterampilan menutup pembelajaran. Penutupan pembelajaran meliputi penyimpulan materi, refleksi, evaluasi, pemberian tugas, dan penyampaian informasi pembelajaran berikutnya. Penerapan idealis influence. Pemimpin menunjukkan contoh penutupan pembelajaran yang baik,
Pelaksanaannya menyimpulkan materi, memberikan refleksi, menutup dengan salam, dan hasilnya anggota mampu menutup pembelajaran secara sistematis. Yang berikut penerapan inspirasional motivasi. Pemimpin memberi motivasi agar anggota melakukan penutupan yang bermakna. Pelaksanaannya memberikan apresiasi kepada peserta, menyampaikan pesan positif, serta memberikan semangat belajar, dan hasilnya peserta didik lebih termotivasi. Yang berikut penerapan intelektual stimulasi. Pemimpin mengajak anggota membuat evaluasi yang melatih berpikir kritis. Pelaksanaannya memberikan pertanyaan refleksi, mengadakan kuis singkat, serta mengajak peserta menyimpulkan pembelajaran. Dan hasilnya pemahaman peserta terhadap materi meningkat. Yang berikut penerapan individualis consideration. Pemimpin memberikan evaluasi personal kepada anggota setelah praktik mengajar. Pelaksanaan memberikan komentar membangun, menyusun rencana perbaikan, menentukan target latihan berikutnya, dan hasilnya kemampuan menutup pembelajaran terus berkembang. Solusi penerapan kepemimpinan transformasional dalam teaching. Yang pertama, menyusun jadwal praktik mengajar secara bergiliran agar semua anggota memperoleh pengalaman yang sama. Yang kedua, mengadakan refleksi bersama setelah setiap praktik mengajar untuk membahas kelebihan, kekurangan, dan rencana perbaikan. Tiga, memberikan umpan balik yang objektif, spesifik, dan membangun berdasarkan indikator keterampilan mengajar. Yang berikut, memanfaatkan media pembelajaran digital, misalnya presentasi interaktif atau video, untuk meningkatkan kreativitas mengajar. Yang kelima, membangun komunikasi yang terbuka sehingga setiap anggota merasa nyaman menyampaikan pendapat dan menerima kritik. Yang keenam, memberikan penghargaan terhadap setiap perkembangan anggota guna meningkatkan motivasi belajar dan merasa percaya diri. Yang ketujuh, melakukan latihan secara berulang atau micro teaching agar keterampilan membuka, mengorganisasikan, dan menutup pembelajaran semakin terampil. Kesimpulannya, kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Melalui penerapan 4 indikator, idealisme inspiration, motivation, intelektual stimulation, dan individualis, setiap anggota kelompok dapat berkembang dalam keterampilan pembukaan pembelajaran, mengorganisasikan proses pembelajaran dan penutupan dengan baik. Sekian video dari saya. Terima kasih.